Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih mengkurniakan kepada kita semua nikmat-Nya sehingga sampai detik ini, sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita nikmat, masih mengkurniakan kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Karena nikmat ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat itu kita bisa selamat baik di kehidupan dunia sampailah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kalau nikmat-nikmat yang lain mungkin sampai kita rasakan sampai di dunia ini saja. Tetapi nikmat iman dan Islam inilah yang akan kita bawa sampai menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas materi mengenai al-mahabbah atau al-hub. Apa itu hub? Itu khuf itu. Al-hub itu adalah kasih sayang atau mencintai. Ada yang pernah jatuh cinta? Hah? Kalau nggak pernah jatuh cinta dipertanyakan ini, ya kan? Kalau nggak pernah jatuh cinta berarti dipertanyakan. Nah, berarti setiap kita pasti merasakan dan pernah mencintai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta itu kepada setiap manusia. Tanpa cinta hidup itu akan menjadi gersang. Betul nggak? Dan dengan cinta seorang itu akan merasa indah dan bahagia. Dengan cinta orang itu akan merasa bahagia. Ketika tidak ada cinta maka hidup itu akan menjadi gersang. Kenapa? Karena cinta itu adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Ya, kepada semua manusia. Baik itu muslim ataupun kafir, baik itu dia orang gila pun ada rasa cintanya. Ya, semuanya pasti ada rasa cinta. Nah, sekarang yang jadi cinta ini kita arahkan kemana? Kecintaan, kesukaan kita arahkan kemana? Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, yaitu kecintaan kepada asy-syahwat. Syahwat kepada siapa? Cinta kepada wanita, minan nisa. Jadi fitrah manusia cinta kepada wanita. Itu adalah fitrah. Ada wanita cantik, suka nggak kita? Kalau nggak suka dengan wanita, berarti ada kelainan itu. Makanya kenapa Jerman kalah? Ada kelainan ya, sampah gitu ya. Ya karena ada kelainan. Karena ada kelainan itu. Sedangkan Allah tidak suka hal-hal yang seperti itu. Allah memberikan fitrah manusia cinta kepada lawan jenisnya. Kok cinta kepada sesama jenis? Ini kan dah aneh. Sesuatu yang sudah di luar fitrah. Kita aja lihat, kayak mana lah orang ini. Kan dah di luar
dari nalar kita. Ya. Masa jeruk makan jeruk kan gitu. Jeruk makan jeruk. Jadi sesuatu hal yang di luar dari fitrah. Makanya istilahnya kalau orang yang suka sesama jenis dan lain sebagainya itu dikatakan orang itu sakit. Perlu di diruqyah. Diberi penawarnya, diberi obatnya. Kenapa dia suka kepada mungkin dia ada trauma ketika kecil dan lain sebagainya. Itu juga menjadi penyebab dia tidak dia menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari fitrahnya tadi. Makanya habbus syahawati minan nisa wal banin, cinta kepada anak-anaknya. Kita ada memiliki anak-anak, pasti kita cinta kepada anak kita. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Nah, cinta kepada harta, ya. Harta itu ketika kita cari, kita merasa cinta. Cinta kepada uang, cinta kita ingin, suka kalau kita ingin punya rumah yang besar, punya mobil, punya kendaraan yang mewah, punya tanah di mana-mana. Itu kan kita, semua kita pasti menginginkan hal itu. Siapa yang nggak ingin kaya? Pengen kaya, Pak? Pasti kepengen kan? Makanya itulah rasa cinta itu. Kita kepengen memiliki harta, memiliki segala macam apa yang kita inginkan bisa tercapai. Mau makan pizza, mau makan pergi ke rumah makan, bisa makan. Ini mau beli beras aja susah. Pas Senin Kamis. Iya. Pijat pinggir jalan. Pijat pinggir jalan. Nah, itulah kecintaan kita kepada segala macam hal. Cinta kepada pekerjaan ketika kita sudah menggeluti pekerjaan itu sehingga kita cinta. Sehingga ketika ditawari, udahlah nggak usahlah di sini aja. Karena kita sudah cinta dengan kerja kita. Coba ditawari apa? Pindahlah, masa jadi security. Bisa? Iya. Berarti sudah ada rasa cinta kepada pekerjaan itu tadi. Ya, jadi semuanya itu adalah menimbulkan rasa cinta. Akan tetapi cinta yang benar itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyerahkan diri kita dengan sepenuh hati, dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surah At-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, ini sebutkan istri-istri, wa azwajukum, berarti bukan satu aja, kan istri-istri kan? Wa azwajukum. Boleh. Makanya nggak satu. Kalau disebut wa zaujatukum baru istri kamu. Ini wa azwajukum, istri-istri. Nah, berarti lebih dari satu. Jadi boleh ya. Asal adil aja. Hah? Ya karena belum bisa. Karena belum bisa. Saya udah ada empat. Ada empat anaknya. Kaum kerabat, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Dan rumah-rumah tempat tinggal kalian yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya.
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara-saudara, kepada istri, kaum kerabat, harta, itu melalaikan kita dari melaksanakan perintah Allah. Makanya terkadang ketika kita mencari pekerjaan ataupun mencari usaha untuk memenuhi kebutuhan di rumah, maka kita mesti memilih dan memilah mana yang halal dan mana yang haram. Jangan sampai hal-hal yang haram itu kita kerjakan untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Kenapa? Karena ketika kita keluar untuk mencari rezeki, di rumah sudah menanti. Menanti apa? Bang, yang penting aku nggak peduli. Ada nggak ada, yang penting anak sekolah membayar uang sekolah. Berapa? 300.000. Apalagi? Mau untuk makan. Satu hari kalau sekarang berapa? 100.000 cukup? Cukup lah, kalau dicukup-cukupi cukup. Kalau dibilang nggak cukup juga. Belum lagi untuk makan. Belum lagi untuk bayar angsuran kereta ini belum dibayar bang katanya. Angsuran kereta ada berapa itu? Ada 800.000. Kalau yang 600 ya. Kemudian belum lagi segala macam. Nah, dari situlah kita maka keluar mencari. Ketika kita mencari pekerjaan, gaji kita tetap. Sebulan paling dapat cuma 3 juta, 2 juta, berapa Pak? 35 ya Pak ya? 35 UMR. UMR ya? 3,5. Dapatlah 3,5 juta, bawa pulang ke rumah, habis. Baru tengah bulan dah habis. Sedangkan keperluan kita masih banyak lagi. Maka kita carilah istilahnya apa? Sampingan, job-job sampingan. Ada kawan ini, mana yang bisa jualkan, mana yang bisa ini, mana yang bisa dimainkan, mana yang punya ini. Nah, terkadang hal-hal yang seperti itu yang kita mencari sampingan-sampingan ini, sehingga menjadikan kita melakukan sesuatu hal yang syubhat. Atau mengambil hak yang bukan hak kita. Bagaimana misalnya, ada ini yang punya kantor, ini belum selesai lagi. Ini nggak tahu punya siapa, udah kita jualkan aja yuk, lumayan ini. Aduhai ya, apa tuh? Agen dunia akhirat ya. Jadi hal-hal itulah yang kita ingin mencari-cari sampingan dan lain sebagainya, sehingga itulah membawa kita kepada kemudaratan yang lebih besar. Kenapa? Karena mungkin apa yang kita bawa yang tidak halal, ataupun dia bisa jadi halal, cuman belum jelas ini benar atau tidak. Itu yang bernamanya syubhat. Apa kata Rasul? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Ada enggak jelas yang halal? Enggak ada kan? Kalau kita halal berarti halal. Kalau itu adalah haram berarti haram. Tetapi enggak jelas ini, wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara halal dan haram ini ada yang perkara-perkara yang syubhat. Apa contoh perkara yang syubhat? Contoh perkara yang syubhat ketika kita dalam pekerjaan. Kemudian ada barang sisa. Barang sisa ini boleh dijual atau tidak? Misalnya dia di toko elektronik. Kemudian ketika masuk barang dihitung oleh toke, bonnya itu 10. Rupanya masuk 12. Berlebih 2. Ini toke nggak tahu. 2 ini, udah ayo kita cincai ya. Kita jualkan. Nah, inilah yang dikatakan dengan syubhat tadi.
Makanya kalau kata orang Malaysia, bersubhat dia. Kayak mana ini? Ini milik siapa? Milik dia bukan? Bukan. Nah, ketika kita menjual barang yang bukan milik kita, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam jual beli itu mesti ada namanya milkut tam. Kita memiliki dengan sempurna. Jual HP. HP ini punya siapa? Punya kita. Boleh kita jual. Boleh kita jual. HP nemu kita jual. Boleh nggak? HP nemu ketemu di jalan. Mak lumayan. Kita jualkan. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena bukan milik kita. Nah, itu contoh salah satu perkara-perkara yang syubhat yang menjadikan kita ketika kita ambil udahlah apa-apa sedikit-sedikit aja. Dari situ dari tuki dia jadi apa? Kerja ditengoknya yang kerja ini bisa jadi gajinya lebih besar dari tukinya. Kalau dikumpul-kumpulkan, misalnya satu hari masuk 2, besok masuk 2, dijual lumayan kalau TV. Harga 3 juta, harga 5 juta, udah harga setengah aja. 1,5 kali 2, 3 juta, bagi 2 orang tuh lumayan. 1 minggu masuk kali berapa? Gajinya cuma 3,5 juta. Tetapi penghasilannya lebih dari itu. Kenapa? Ambil dari apa tadi? Yang di luar daripada perkara yang syubhat tadi. Maka inilah yang mesti kita jaga. Karena suatu ketika ada seorang yang menyampaikan kepada Imam Zainal Abidin. Menyampaikan kepada Imam Zainal Abidin. Ini Zainal Abidin ini adalah seorang tabi'in. Apa kata beliau? Wahai Imam, sesungguhnya aku selalu kekurangan. Selalu kekurangan. Kenapa engkau selalu kekurangan? Berapa gajimu? Gajiku itu 5 dinar. Gajinya 5 dinar. Ketika itu dinar itu hitungan emas. Ya, 5 dinar itu hitungan emas. Dari jam berapa kamu masuk dan sampai jam berapa? Aku biasa masuk dari jam 8 sampai jam 4. Nah, dalam waktu itu engkau apa yang kamu lakukan? Ya kadang aku main-main aja lah. Ya tidak aku gunakan sepenuhnya untuk kerja. Kadang keluar apa segala macam yang di luar dari situ. Maka apa kata Zain Abidin? Kurangi gajimu. Potong gajimu. Dikuranginya di 4 dinar. Kemudian balik lagi masih kekurangan selalu. Maka dikatakan oleh Zain Abidin kurangi lagi. Jadi 3 dinar. Masih juga kurang. Maka dikatakan oleh Zain Abidin kurangi lagi gajimu. Jadi 2 dinar. Setelah 2 dinar maka dia jumpai, wahai Imam, aku mendapati gajiku itu berkah. Rezekiku itu menjadi berkah. Dengan 2 dinar tadi cukup untuk segala macam keperluan dia. 5 dinar nggak cukup. Kok bisa? Keberkahan itu tadi, Ustaz. Keberkahan itu tadi. Bisa jadi dia mengambil tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Yang apa yang dia dapat tidak sesuai dengan apa yang dia berikan, yang dia kerjakan. Sehingga harta itu tidak menjadi berkah bagi dia. Nah, ketika harta itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan, maka harta itu menjadi berkah, maka Allah beri keberkahan walaupun itu sedikit. Jadi yang terjadi pertanyaannya, kita mau harta yang sedikit tapi berkah, atau banyak tapi nggak berkah? Yang banyak lagi berkah. Pasti ketiga. Ketiga nggak ada kali, Pak. Diambil ya. Yang banyak ada berkah. Iya, ya. Nah, tapi Allah tahu seberapa rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Seberapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Sesuai dengan takarannya. Mungkin dengan kita gaji 5 juta. Ya, kita lihat hidupnya seperti itu aja. Anaknya sering sakit. Kemudian bolak-balik kendaraannya rusak. Belum lagi ada lagi orang tuanya yang sakit. Belum lagi macam-macam. Sehingga yang 5 juta tadi tidak cukup.
Kenapa? Banyak pengeluaran di luar dugaan. Itu apa kan namanya apa? Biaya tak terduga. Biasanya kalau orang nganggarin lebih banyak biaya tak terduga daripada biaya yang terduga. Lebih banyak biaya yang tak terduga. Kenapa lebih banyak biaya tak terduga tadi? Ya kita nggak tahu kejadian-kejadian yang di luar dari prediksi manusia. Nah mungkin disitulah Allah cabut keberkahannya. Nah ketika dia sedikit, anaknya sehat. Kemudian semuanya nggak ada dia pengeluaran yang lain. Sehingga harta itu dengan segitu nggak habis. Masih ada sisanya lagi. Dan bisa lagi dia nabung. Masih bisa lagi dia infak. Tapi ketika hartanya itu banyak, diminta infak aja, aduh nantilah dulu ya. Kenapa? Nggak cukup. Belum anak yang sakit, belum sekolahnya ini belum dibayar, belum ini segala macam, belum tunggakan yang apa kendaraan. Nggak cukup. Tapi ketika dia dikurangi, maka bisa jadi itulah keberkahannya itu. Bukan artinya nanti pulang, nanti mintalah gajiku dikurangi. Jangan. Bukan gitu maksudnya. Ya Pak ya. Nah, jadi itu. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada harta dan sebagainya mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah SWT firman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawna 'azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'azab." Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yaitu menyembah sekutu-sekutunya Allah, baik menyembah patung, menyembah berhala dan sebagainya. Yuhibbunahum walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman itu mereka lebih mencintai Allah. Orang-orang beriman itu lebih mencintai Allah. Adapun orang beriman sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah adalah amat balas siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka akan menyesal di hari akhirat. Nah, yang pertama, apa bukti cinta kita kepada Allah? Cinta gak kita kepada Allah? Kalau ditanya, cinta gak kita kepada Allah? Cinta. Apa buktinya? Nah, itu salah satunya. Makanya, kalau cinta itu perlu pembuktian. Kalau kita cinta kepada wanita, apa kita buktinya? Nikahinya. Bukti kita cinta kepada wanita. Ketika dulu kita mau melamar istri kita kan? Kita cinta gak sama istri kita? Cinta. Apa buktinya? Kulamar engkau dengan bismillah. Itulah buktinya kita cinta kepada istri kita. Kalau cuman gombal-gombal aja segala macam, nggak bisa. Bisa juga. Sekarang bisa juga. Yang kedua. Tidak tambahan di belakangnya. Oh iya ya. Cukup bismillah. Pangan Jadi setiap cinta itu perlu bukti. Apa bukti cinta kita kepada Allah? Yang pertama adalah selalu mengingat Allah. Kenapa? Karena kata Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka, dan hanya kepada Tuhan-Nya lah mereka bertawakal. Jadi bukti kita cinta kepada Allah, kita sering membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kita kepada Allah. Sekarang kita lebih banyak baca Quran atau baca status?
Berarti kita cintanya kepada Allah atau cinta kepada dunia? Pertama kita bangun, tengok HP. Siapa yang menang tadi? Ya. Bunyi alarm, bunyi alarm bangun. Pagi-pagi udah buka WA, apa nih? Baru buka Facebook. Kalau enggak buka apa segala macam. Berita dan lain sebagainya. Satu saja. Tapi statusnya Allah tidak pernah dilihat. Allah kan pasang status juga kan? Apa statusnya Allah? Dan Al-Quran. Ada statusnya surah Quraisy, ada statusnya surah Al-Baqarah, ada statusnya surah Al-Fatihah. Itu status-statusnya Allah. Nah, kita lebih kepo dengan status orang. Aduh, pusing kali kepalaku ini. Kenapa lah orang itu? Nah, itu yang kita, kenapa pula kawan ini? Itu pula yang dikepoinnya. Tapi tidak pernah kita kepo kepada statusnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukti kita cinta masih kurang. Masih kurang kita. Kemudian yang kedua, bukti cinta seorang itu adalah mengagumi. Ya. Kagum kita. Kalau ditanya, ya karamlah, kenapa cinta kepada istri? Nah, karena suka. Apa yang disukai? Semuanya ya. Berarti kagum dengan kecantikannya, dengan sikapnya, dengan tingkah lakunya, dengan sifat penyayangnya. Nah, itu adalah bukti kita cinta, yaitu merasa kagum. Maka ketika kita mencintai Allah, maka kita kagum dengan kehebatan Allah, dengan penciptaan Allah, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita kagum dengan hal itu semua, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah bukti cinta kita kepada Allah. Yang ketiga, bukti cintanya adalah kita ridha. Ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ridha dengan apa segala yang Allah takdirkan kepada kita. Apa yang dikatakan dengan takdir? Takdir itu adalah yang telah terjadi kepada diri kita, itu adalah takdir. Kita makan kacang, berarti takdir kita makan kacang. Jadi boleh nggak dirubah takdirnya? Boleh nggak merubah takdir? Merubah takdir itu tidak bisa. Tidak bisa saya. Nggak bisa kita rubah takdir. Kenapa? Merubah yang sudah lewat. Merubah yang sudah lewat itu tidak bisa. Jadi kan contohnya makan kacang, kita rubah jadi makan apa nih kan? Berarti takdir kita makan martabak. Kalau yang belum terjadi, itu belum takdir kita. Tapi ketika sudah terjadi, itulah takdir kita. Berjalan kita, naik kereta, tiba-tiba jatuh, kena lubang, terjatuh, keserempet. Berarti takdir kita jatuh. Kenapa lah aku lewat sini tadi ada lubang, kenapa lagi gini-gini? Tidak ada lagi kenapa-kenapa. Ya udah, sudah terjadi. Gak mungkin, kalau lah tadi aku nggak lewat sini, pasti aku nggak jatuh. Iya. Berarti itu tadi kan menyalahkan takdir. Tetapi kita mesti paham bahwasanya apa yang terjadi kepada kita min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik, kata Allah. Ketika terjadi sesuatu kebaikan pada diri kita, maka itu adalah dari Allah. Nah, ketika sesuatu yang keburukan yang terjadi kepada kita, famin nafsik, maka itu adalah diri-diri kamu. Jangan kita menyalahkan Allah. Jatuh kita menyalahkan Allah. Rugi kita menyalahkan Allah. Kemudian kita kena musibah menyalahkan Allah. Ada yang meninggal menyalahkan Allah. Kenapalah tadi aku begini. Kalau nggak begini kan tidak seperti ini. Ini itulah namanya jikalau. Sedangkan hal itu sudah terjadi. Tak mungkin lagi dibalik. Tak mungkin lagi diputar waktu itu. Maka kayak manapun kita usahakan,
Kayak mana pun kita mengatakan, kita merenung, kita mencaci dan sebagainya, sudah terjadi. Maka sikap seorang muslim adalah menerima ridha terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengambil ibrah dari peristiwa itu. Oh, kenapa kau jatuh? Oh, supaya Allah gugurkan dosa, tambahkan pahala. Karena sakit kan dengan menggugurkan dosa. Jadi kita mengambil hikmah, mengambil ibrah dari apa yang terjadi kepada diri kita. Maka itulah menjadi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bukti cinta juga adalah siap berkorban untuk Allah. Siap berkorban untuk Allah. Bagaimana bukti kita berkorban untuk Allah? Makanya kata Allah, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Allah ra'ufun bil 'ibad." Dan di antara segolongan manusia ada yang menjual dirinya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia rela mengorbankan diri. Seperti apa? Seperti jihad. Jihad, mengorbankan diri, itu adalah dia rela mengorbankan diri dia untuk perjuangan ataupun untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan disalahartikan jihad di sini. Bukan jihad yang kayak kemarin itu. Membunuh diri ya, Ustaz. Membunuh diri di mana? Ini yang salah ini kaprahnya. Di Polsek. Ngapain dah jihad di situ? Jihad ke sana. Jihad ke Palestina. Pergi ke orang Israel itu yang menjajah. Itu baru jihad. Ini sini jihad. Mana ada bom jihad di sini? Di Indonesia. Malah membunuh orang-orang kafir yang di Indonesia. Ataupun nanti salah bom bunuh diri. Terkadang itulah yang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengadu domba. Memanfaatkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Pemikiran-pemikiran yang agak katanya radikal, disetir untuk kepentingan segolongan orang. Iya. Nyucinya pakai rinso. Makanya ada orang-orang yang dia terlalu semangat dalam agama. Kemudian dipelintir dimasukkan paham-paham ini begini, ini jihad. Kalau dia jihad, maka mati syahid adalah masuk surga. Kamu udah pergi jihad sana. Padahal orangnya mereka juga. Yang membuat itu adalah tanda kutip mereka juga. Jadi jangan sampai umat Islam itu menjadi dipersalahkan, menjadi tertuduh, sehingga membredel ulama-ulama, membredel pesantren-pesantren. Inilah yang dijadikan dalih untuk menangkap para ulama tadi. Nah, jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini malah menggetirkan umat Islam. Padahal Islam itu tidak ada yang seperti itu. Umat Islam itu tidak ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu berarti dia itu tadi dah cuci otaknya ya. Cuci darah atau cuci otak? Jadi berkorban itu karena dia mau berkorban harta, mau berkorban diri untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan majunya agama Islam. Kemudian takut, sifat ataupun salah satu bukti seorang itu cinta kepada Allah adalah takut. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang makna dari takwa. Takwa itu adalah al-khaufu minal jalili. Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak takut kepada Allah, maka kita akan mengerjakan segala larangan-larangannya. Maka kita akan hantam segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita enak saja meninggalkan perintah Allah. Ketika tidak ada rasa takut kepada Allah. Kita enggak salat. Kenapa enggak salat? Nantilah. Nanti azabnya beginilah. Dia enggak ada rasa takut. Kalau tidak salat, maka akan diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan dosa besar. Maka dia tidak merasa takut. Ketika hilang rasa takut dia kepada Allah, maka dia akan mengerjakan segala yang dilarang Allah dan amat mudah meninggalkan perintah Allah. Berarti rasa takutnya hilang.
kalau kita takut sama bos, yang mana? Datang bos, pas kita kerja, datang bos besarnya nih. Oh, udah siap semua. Datang Direktur Jakarta, siap semua. Dari pagi biasanya masuk jam 8, setengah 8 udah sampai dia. Setengah 9 saat. Hah, setengah 9 ya? Oh. Kenapa? Karena takut ada inspeksi, ada turun dari bos besar datang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita. Kita enggak rasa takut. Berarti kita lebih takut mana? Lebih takut kepada bos kita atau lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut dengan bos, semuanya udah disiapin pagi-pagi, udah siap apa segala macam pekerjaan ini, udah siapkan itu dirapikan semua. Kalau enggak kena marah dia, mak kena potong gaji nih katanya. Tetapi kepada Allah, kalau Allah kan enggak dipotong gaji gitu. Tapi awas aja kata Allah. Potong rezekimu katanya. Tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun hambanya bermaksiat kepada Allah, Allah tetap kasih rezekinya. Walaupun hamba itu bermaksiat kepada Allah, Allah tetap berikan. Enggak pernah Allah pilih kasih. Kemudian juga mengharap. Jadi antara bainal khauf war raja, antara ada rasa takut kita kepada Allah dan harapan kita kepada Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka karena kita takut kepada Allah, maka kita meninggalkan maksiat itu. Tetapi tiba-tiba kita melakukan kemaksiatan itu, melakukan dosa itu. Nah, ketika kita melakukan dosa itu, ya udahlah, nggak diampunilah aku lagi ini. Berarti kita namanya putus asa. Makanya ada yang dikatakan dengan ar-raja atau harapan. Bahwasanya Allah itu adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni segala dosa seorang hamba. Makanya ada seorang sahabat berjumpa kepada Rasul, "Ya Rasul, aku ini banyak melakukan dosa dan dosaku sudah sangat besar sekali." Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, "Apakah engkau melakukan dosa dan dosamu itu lebih besar dari dunia ini?" "Dosaku itu lebih besar dari dunia ini ya Rasulullah." "Apakah dosamu itu lebih besar daripada langit dan bumi?" "Dosaku itu lebih besar daripada langit dan bumi ya Rasulullah." Kemudian ditanya oleh Rasul, "Apakah dosamu itu lebih besar dari arasy Allah?" "Dosaku itu bahkan lebih besar daripada arasy-Nya Allah," kata si hamba ini. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, "Apakah dosamu itu lebih besar daripada pengampunan Allah?" Maka dia katakan, "Bahkan ya Rasulullah, pengampunan Allah lebih besar daripada dosaku." Maka dikatakan Rasulullah, "Wahai sahabatku, lakukanlah salat malam. Maka salat malam itu akan menghapuskan segala dosa-dosamu. Beristighfar sepertiga malam." Apa kata dia? "Ya Rasulullah, aku ini hamba yang lemah. Subuh aja dah syukur aku bangun. Subuh aja dah syukur aku bangun salat. Mau salat malam lagi, kayak mana pula aku lagi salat malam?" Maka kata Rasul, "Baiklah, kalau begitu engkau berpuasa." "Ya Rasulullah, kayak mana aku tahan puasa? Bentar-bentar di rumahku itu nggak ada makanan. Jadi aku selalu lapar. Ketika ada makan baru aku makan. Kayak mana aku bisa puasa?" Kata si hamba ini. Rasul pun tersenyum. Ini dah melakukan dosa, lemah pula hambanya ini. Suruh sholat malam nggak bisa. Disuruh puasa nggak bisa. Suruh sedekah nggak ada duit ya Rasul. Kayak mana lah aku mau bersedekah? Sedangkan aku adalah orang yang paling miskin. Maka apa kata Rasulullah? Maka bacalah tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa kafa. Maka kerjakanlah. Maka hamba ini pun membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang diamalkan. Kenapa? Innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan kejahatan-kejahatan yang pernah kita dulu
lakukan. Yang dulu kita lakukan kejahatan, dosa, maksiat, udah tinggalkan. Kita menyesal, kita tidak mengerjakan itu lagi, maka kita kerjakan hasanah, kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan itu insya Allah akan menutupi keburukan-keburukan yang dulu kita kerjakan. Bukan justru malah, oh kau belum tahu, aku dulu ini kelewangnya ini bentar aja berapa orang kebunuh katanya. Nampak merah Ustaz. Nah, bukan justru berbangga-bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan, tetapi dia menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Allah kau dulu baru anak ingusan. Aku dulu begini kau baru masih gini. Allah kecil. Berarti itu bukan menyesali, akan tapi berbangga-bangga. Jadi tadi jangan kita lepas dari harapan kepada Allah. Kemudian mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Yaitu mentaati kepada Allah dan Rasulnya. Kita taat kepada Allah, begitu juga kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan menjalankan seluruh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah, termasuk orang-orang yang ditanamkan cinta kepada Allah dan mendapatkan bukti cinta kita kepada Allah, sehingga cinta itu, dengan cinta itu kita semakin dekat kepada Allah, dengan cinta itu semakin jauh daripada segala kemaksiatan, segala kemungkaran, dan dengan cinta itu kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Ya Rasul, sesungguhnya aku mencintaimu. Sesungguhnya aku mencintaimu, kata sahabat ini. Maka apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah di surga nanti, di akhirat nanti kita akan bersama orang yang kita cintai. Maka kita tanyakan kepada diri kita, siapa yang kita cintai? Oh, aku kalau cinta, ya cinta ke inilah, ke Amitabh Bachchan. Kalau ibu-ibu itu biasanya. Kemudian kalau sekarang itu ke apa? Film-film Korea itu. Opa-opa. Kalau anak-anak sekarang kan opa-opa. Lebih cinta dia kepada itu daripada cinta kepada Rasul. Maka anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.